أمطارا تتبع أمطارا Seragammu kacang datanya tuh. طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا ربي وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا. Mau lihat dong. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. Nanti kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kalau tanya di bahasa Arab, kaifa halukum? Jawabannya ana bi khairin walhamdulillah. Siap ya? Baik. Kaifa halukum? Allah bi khairukum. Kurang kompak nih. Sekali lagi. Kaifa halukum? Allah bi khairukum. Ya, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, kita bisa kembali lagi dalam kajian online Arkid yang diselenggarakan oleh ya, yang nantinya hari ini adik-adik tahu tidak hari ini mau tema kajiannya apa? Ayo, siapa yang tahu? Cerita. Ya. Adalah Kajian. kajian apa? Kajian. Aku di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Barakallahu fiki, Masya Allah. Nah, adik-adik, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena hari ini kita Masya Allah diizinkan untuk bisa ikut kaji pengetahuan ya. Nanti apa yang Ustadz akan sampaikan mohon didengarkan dan dicatat ya teman-teman ya. Ya. Nah teman-teman, karena sudah pukul 9:06 di sini sudah ada teman-teman kita ya, ada Hafiz dan ada Husna yang akan membacakan tilawah dan sari tilawah ya. Untuk itu kajian hari ini ya, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan kalamullah ya, firman Allah yang akan dibawakan oleh teman kita ya, Abdul Hafiz Nento, dan juga sari tilawahnya atau terjemahannya yang nanti akan dibawakan oleh adik Husna. Nah, kepada Abdul Hafiz Nento dipersilahkan juga kepada adik Husna. Tafadhalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi di belakang, abang di depan situ. Oke. Oke. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikat dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman siyadatun fil kufr Dallu bihil ladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman yuwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qawmal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk sari tilawah. Silahkan. Kepada adik Husna, silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Halo. Bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekufuran orang-orang yang kufur disertakan dengan pengunduran itu, maka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan
dengan bilangan yang diharamkan Allah, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah oleh setan. Telah dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diucapkan jazakumullah khairan kepada Ananda Abdul Hafiz Nento dan adik Husna, dan kita berdoa kepada Allah, ya Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Baik teman-teman, sudah siap belum dengan catatannya? Sudah siap ya? Kalau begitu, langsung saja kita mendengarkan dengan seksama, dengan penuh perhatian, materi dari Ustadz Nuruddin Abu Nafisah dengan tema Aku di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, Masya Allah. Suaranya Ustadz jelas tidak, teman-teman? Jelas. Masya Allah. Ustadz mau tes dulu semangatnya. Kalau Ustadz tanya, semangat pagi, jawabannya pagi. Ya? Oke, semangat pagi. Masya Allah, mana semuanya? Ustadz mau dengar semuanya ya. Oke, Ustadz ulangi. Semangat pagi. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah, wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian for kids. Aku di bulan Rajab, Sya'ban, Bulan Rajab. bulan Rajab, Masya Allah. Pintar sekali. Nah, pertanyaan kedua, bulan Rajab. Sekarang tanggal berapa ya? Ada yang tahu tidak? Sekarang tanggal berapa? Januari. Hah? Ayo, ada yang tahu tidak? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 26. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, betul sekali ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita berada di tanggal 26 Januari, juga di tanggal 26 Rajab. Masya Allah. Teman-teman tahu tidak? Ya, ada berapa bulan di dalam Islam? Bulan Hijriyah. Siapa yang tahu? Ada 12. Allah, pintar. Masya Allah. Ada 12. Ada yang hafal tidak? Canda. Ada yang hafal tidak? Bulan-bulan yang 12 dalam Islam. Husna hafal. Ayo coba Ustadz mau dengar, silahkan dibuka mic-nya yang hafal bulan-bulan dalam Islam. Silahkan. Muharram hafal. Terus Situ apa?
Ya, siapa tadi Rabiul sayang yang bicara? Awal. Terus. Rabiul Akhir. Iya. Jumadil Awal. Terus Jumadil Awal, apalagi? Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Terus Rajab. Rojab, apalagi? Sya'ban, pintar. Ramadan, iya, apalagi? Syawal, iya, dua lagi. Apa dua lagi? Setelah Syawal apa? Zulqa'dah. Satu lagi apa? Zulhijjah, Masya Allah, barakallah. Iya, betul sekali. Jadi bulan Hijriyah atau bulan di dalam Islam itu ada 12. Coba kita lihat. Oh iya, betul. Teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata bulan Hijriyah atau bulan dalam Islam itu ada 12. Nah, Ustadz mau ajak adik-adik semua, teman-teman semua untuk menghafal bulan-bulan Hijriyah. Dengarkan dulu Ustadz ya. Dengarkan. Kemudian nanti kita sama-sama. Ustadz akan buatkan nasyidnya. Ya, dengarkan dulu ya. Ada 12 bulan Hijriyah. Ayo sama-sama kita menghafalkannya. Pertama Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Tsani, kelima Jumadil Ula, keenam Jumadil Akhir, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, ke-9 Ramadan, ke-10 Syawal, ke-11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Oke, sekarang sama-sama ya. Silakan dibuka mic-nya. Sama-sama sekarang. Oke. Sama-sama. Bisa ya? Bisa ya? Sambil dibaca. 1, 2, 3. Ada 12 bulan ya. Ayo sama-sama kita menghafalkannya. Pertama Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Tsani, kelima Jumadil Ula, keenam Jumadil Akhir, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, ke-9 Ramadan, ke-10 Syawal, ke-11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Masya Allah ya. Nanti dihafalkan ya. Ya, karena ini semuanya adalah nama-nama bulan Hijriyah, bulannya umat Islam. Jadi kalau kita beragama Islam, jadi harus tahu nama bulan dalam Islam. Ya, baik. Ustadz, yang bilang kok ada 12 bulan dalam Islam? Emangnya siapa yang bilang? Nah, teman-teman tahu tidak yang mengatakan bahwa bulan itu ada 12 dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh teman kita Abdul Hafiz dan Husna. Nah, ini ayatnya yang tadi dibacakan oleh teman kita. Ya, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, ternyata teman-teman, lanjutan ayatnya ini diantaranya ada 4 bulan haram. Hah? Emangnya ada bulan-bulan haram? Teman-teman sudah tahu belum? Atau sudah pernah dengar tidak? Bulan-bulan haram itu apa? Sudah. Hah? Sudah pernah dengar ada
Ada bulan haram? Ada. Ada. Ayo, siapa yang sudah tahu apa itu apa saja bulan haram dalam Islam? Muharram. Muharram, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, pintar sekali ya. Ada yang lain sayang? Ayo, bulan-bulan haram ya. Bulan-bulan haram. Masya Allah, bukan Muharram, tapi bulan-bulan haram. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, minha arba'atun hurum. Di antaranya dari 12 bulan itu teman-teman, ada 4 bulan haram. Kata Allah ada 4 bulan haram. Ada tidak yang tahu ada berapa bulan yang haram dalam Islam? Ayo angkat tangannya, dibuka mic-nya. Jawab. Ini Ustaz. Iya, Ustaz. Tapi nggak sampai Nggak ada yang tahu? Oke, Ustadz kasih tahu. Jadi teman-teman, dari 12 bulan tadi yang sudah kita hafal, ternyata ada 4 bulan haram dalam Islam. Apa saja? Kita lihat. Teng, 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 teng. Nah, ini dia. Jadi bulan-bulan haram dalam Islam itu ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Nah, jadi tadi teman yang jawab Muharram betul ternyata, Masya Allah ya, pinter ya. Nah, jadi bulan-bulan haram itu ada berapa saya? Ada 4. Coba sama-sama diucapkan. Apa yang pertama? Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Masya Allah. Coba ada yang berani baca sendiri enggak? Coba silahkan dibuka suaranya. Siapa yang mau baca sendiri? Ayo sebutkan bulan-bulan yang haram dalam Islam. Ada 4 apa semuanya? Siapa yang berani? Saya. Iya, silakan saya. Ayo, silakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah, pintar sekali. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah ya. Baik, jadi teman-teman harus hafal juga. Ternyata ada 4 bulan haram dalam Islam. Nah, sekarang Ustadz mau tanya, apa itu bulan haram? Ayo, siapa yang tahu apa itu bulan haram? Bulan yang paling dimuliakan Allah. Masya Allah, pinter sekali. Siapa tadi yang bilang itu? Masya Allah, pinter. Ayo, ya, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinter sekali, Masya Allah. Iya, jadi betul. Ya, bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan atau sangat dimuliakan oleh Allah. Bulan haram itu adalah bulan yang suci. Di mana teman-teman? Ternyata pada bulan haram yang tadi 4 tadi itu ya, apa itu tadi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab itu adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk kita berperang. Ini ada orang berperang. Jadi kan orang-orang dulu itu kan biasanya berperang dengan orang-orang kafir, berkelahi begitu-begitu. Nah, khusus di bulan-bulan haram itu enggak boleh diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang. Juga di bulan haram kita tidak boleh berkelahi. Nanti teman-teman kalau ada yang di sekolah, ya, ada teman-teman yang berkelahi, dia bilang, sekarang ini bulan Rajab loh, enggak boleh berkelahi. Jadi enggak boleh berkelahi kata Allah karena kita berada di bulan haram. Jadi yang pertama tidak boleh berperang di bulan haram karena itu bulan yang suci. Kemudian yang kedua kita nggak boleh berkelahi, nggak boleh marah-marahan, nggak boleh cubit-cubitan,
nggak boleh pukul-pukulan. Ayo, nggak boleh apa lagi kira-kira di bulan haram? Siapa yang bisa bantu Ustadz? Ayo. Nggak boleh saling membenci. Masya Allah, pinter, nggak boleh saling membenci. Apalagi, ayo, siapa lagi yang bisa bantu Ustadz? Kenapa sayang? Dibuka mic-nya Nafisa. Kelihatan di sini. Nggak kedengaran mic-nya. Ayo, siapa lagi sayang yang bisa? Apalagi? Jadi pokoknya bulan haram itu nggak boleh berkelahi. Tidak saling membuli. Nggak boleh saling membuli. Masya Allah, pinter. Iya, pokoknya di bulan haram kita harus jaga itu ya. Nggak boleh bermusuhan, ya nggak boleh berkelahi, nggak boleh membuli, dan masih banyak lagi. Kenapa nggak boleh? Kira-kira apa lagi ya? Nah, ternyata di bulan haram itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan untuk menjauhi dosa dan maksiat. Jadi di bulan haram ini Allah lebih menekankan lagi, memerintahkan kepada kita nggak boleh melakukan dosa, nggak boleh melakukan maksiat. Kenapa? Karena ya kalau ada di antara manusia ya kemudian di bulan haram dia melakukan dosa, maka dosanya itu akan dilipat gandakan. Dosanya itu akan lebih besar. Ya, akan lebih besar dosanya. Dan ya siapa yang beribadah di bulan haram juga, maka akan apa? Kalau yang beribadah di bulan haram, maka akan digandakan. Pahala yang lebih banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya seperti apa sayang kalau beribadah di bulan Salat, puasa. Kita perbanyak sholat, ya berzikir, ya, bantu orang tua berzikir juga. Ini lagi bersalawat. Lagi boleh juga bersalawat. Masya Allah, baca Al-Quran, berpuasa, apalagi sayang? Naik haji. Naik haji, Masya Allah, naik haji. Iya, Masya Allah. Ya, tapi kalau di bulan Rajab belum, ya, belum. Ya. Apalagi kira-kira, Masya Allah? Bersedekah. Bersedekah, Masya Allah, pinter, Masya Allah. Bayar zakat. Apa lagi ya? Bayar zakat. Bayar zakat, Masya Allah, bayar zakat. Belum ya, belum. Kalau untuk zakatnya nanti nanti di bulan akhir bulan Ramadan ya. Baik. Pokoknya di bulan haram itu teman-teman sekalian kita harus memperbanyak ibadah dan kita harus menjaga diri supaya tidak melakukan dosa-dosa. Karena siapa yang melakukan dosa, maka dia akan dilipat gandakan dosanya sama Allah. Dan siapa yang beribadah, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira teman-teman kalau Ustaz tanya, mau banyak dosa atau banyak pahala? Mau banyak pahala. Mau banyak pahala. Jadi kalau mau banyak pahalanya, maka teman-teman harus banyak-banyak beribadah di bulan Rajab. Nggak boleh sampai kita membantah sama orang tua, ya apalagi sampai nggak sholat, apalagi sampai tidak baca Al-Quran, ya apalagi sampai nakal sama teman-temannya atau sama adiknya atau sama kakaknya. Ya, jadi harus bisa menjaga diri untuk tidak melakukan dosa. Nah, ternyata teman-teman, bulan Rajab itu adalah ya termasuk bulan apa? Bulan haram. Ya, di mana kita diperintahkan untuk ya memperbanyak ibadah di bulan
bulan haram. Nah, jadi apa yang kita lakukan Ustadz di bulan Rajab? Maka yang kita lakukan adalah yang pertama kita nggak boleh berkelahi, nggak boleh musuh-musuhan di bulan haram, khususnya di bulan Rajab. Kemudian kita harus menjaga diri untuk tidak melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, setelah bulan Rajab itu apa ya kira-kira ya? Aku di bulan Rajab, habis bulan Rajab apa tadi saya? Siapa yang sudah hafal? Bulan Hijriah? Muharram. Setelah bulan Rajab. Syaban. Masya Allah. Sekarang Ustadz mau tanya, ada apa dengan bulan Sya'ban? Kan tema kita hari ini aku di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak ada apa di bulan Sya'ban? Kenapa menjadi pembahasan kita juga di pagi hari ini? Ada yang tahu? Ternyata teman-teman di bulan Sya'ban ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memperbanyak puasa sunnah. Jadi di bulan Sya'ban itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Sebagaimana ada seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid, beliau berkata, ya katakanlah wahai Rasulullah, ya aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulan yang selainnya, selain bulan Sya'ban. Jadi Usama bin Zaid ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dengan sebulan memperbanyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya ini sayang. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana manusia itu biasa lalai. Maksudnya lalai apa, Ustaz? Maksudnya banyak orang-orang di bulan Sya'ban itu sudah tidak lagi beribadah. Karena bulan Sya'ban itu ya bukan lagi bulan haram, kan cuma bulan Rajab tadi. Ya bulan Sya'ban bukan lagi bulan haram. Ada yang bilang, nanti saja beribadahnya. Setelah bulan Rajab aku beribadah, bulan Sya'ban istirahat dulu ibadahnya. Nanti aku beribadah lagi di bulan Ramadan. Nah, sehingganya ya banyak orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban untuk mereka tidak beribadah kepada Allah. Yang tadinya mungkin di bulan Rajab mereka rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, membaca Al-Quran, birrul walidain, atau membantu orang tua. Pas sampai bulan Sya'ban, mereka nggak beribadah. Nah, banyak orang-orang yang lalai, yang lupa tidak beribadah di bulan Sya'ban. Maka nggak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan apa sayang? Di bulan apa? Nabi memerintahkan kepada kita atau mencontohkan kepada kita untuk banyak berpuasa di bulan? Di bulan apa, ayo? Di bulan Sya'ban. Ya. Nah, Ustadz, apa ya? Selain puasa, apalagi kira-kira ya yang harus diperbanyak di bulan Sya'ban? Nah, teman-teman, yang harus kita perbanyak lagi di bulan Sya'ban adalah apa sayang? Yang harus kita perbanyak lagi di bulan Sya'ban apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Masya Allah, betul sekali. Jadi ya selain kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Karena kita itu diajarkan oleh para ulama untuk mulai banyak membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban. Jadi bukan hanya saja di bulan Ramadan. Ustadz, aku tidak mau. Aku nanti memperbanyak baca Quran nanti di bulan Ramadan saja.
Kira-kira ya, ada nggak di antara teman-teman yang biasanya berjanji pada diri sendiri atau berjanji sama abi uminya, abi umi nanti aku banyak baca Al-Qur'annya di bulan Ramadan saja, di bulan Sya'ban jangan dulu. Ya, padahal teman-teman tidak akan bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan kalau tidak terbiasa membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban. Jadi teman-teman harus mulai membaca Al-Qur'an itu sejak bulan Sya'ban. Nih kita kan sekarang sudah di bulan Rajab terakhir, ini sudah tanggal 26. Sedikit lagi kita masuk di bulan Sya'ban. Jadi teman-teman harus sudah rajin lagi tiap hari baca Quran. Ya, kalau bisa jangan sampai melewati satu hari tanpa kita membaca Al-Quran. Ya, jadi kita harus sudah terbiasa, dibiasakan diri. Ya, sebagaimana teman-teman itu kalau seandainya mau main bola, ya mau bertanding main bola, memangnya bisa nanti langsung di pertandingan baru pemanasan? Nggak bisa. Harus sebelum bertanding, teman-teman kalau mau main bola harus sudah pemanasan dulu, berlatih dulu 1-2 bulan sebelum bertanding, latihan dulu supaya nanti ketika bertanding dia main bola bisa menjadi juara. Begitupun ketika ya ingin sukses beribadah di bulan Ramadan, maka kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban, karena para ulama dulu juga mengatakan ya, bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Nah, jadi bulan Sya'ban itu bulan apa sayang? Bulannya para pembaca Al-Qur'an. Karena orang-orang dulu itu, para ulama dulu ketika bulan Sya'ban mereka akan fokus ya kembali kepada Al-Qur'an. Mereka sudah menghafal lagi, membaca Al-Qur'an lagi, menghatamkan Al-Qur'an. Sehingga para ulama dulu mengatakan ya, syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya ya disebut sebagai bulan membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi kita teman-teman semuanya harus kita mulai beribadah sejak bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Nah, setelah bulan Sya'ban apa lagi ya? Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Setelah bulan Sya'ban kan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Terus bulan apa? Masya Allah, pintar. Inilah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin. Teman-teman juga pasti menantikan bulan Ramadan ya. Betul tidak? Ya, betul tidak, teman-teman? Teman-teman suka tidak kalau bertemu dengan Ramadan? Suka. Kenapa suka? Kenapa suka? Ayo. Karena berpuasa. Masya Allah, pintar karena berpuasa. Betul sekali. Jadi di bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa. Apalagi kalau ada teman-teman yang sudah berumur 9 atau 10 tahun ke atas, maka sudah wajib berpuasa. Teman-teman yang sudah umur 7 tahun, siapa? Boleh juga berpuasa. Ya, kalau ada teman-teman yang sudah umur 7 tahun, 8 tahun, boleh juga berpuasa. Ya, Ustadz, aku masih umur 5 tahun, boleh berpuasa? Boleh tidak berpuasa di umur 5 tahun saya? Tidak boleh. Ya, kalau masih umur 5 tahun, 6 tahun, maka kalau mau latihan berpuasa, silahkan. Supaya nanti kalau sudah umur 7 tahun, 8 tahun, teman-teman sudah terbiasa. Ya, tapi teman-teman kalau masih 5 tahun, 6 tahun, kalau berpuasa, kalau belum dapat pahala. Dan kalau tidak berpuasa pun belum dapat dosa. Tapi untuk teman-teman yang sudah umur 7 tahun, 8 tahun, ya, bisa berpuasa, nanti Allah kasih pahala. Ya. Nah, teman-teman tahu tidak, bulan Ramadan itu disebut bulan yang sangat mulia. Ada yang tahu kenapa sayang? Kenapa? Karena jadi bulan Ramadan itu teman-teman adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa?
Jawabannya adalah karena di antara jawabannya karena pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran yang sangat mulia, yang dijadikan sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Ya, dan ini teman-teman menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh keberkahan. Nah, teman-teman tahu tidak ya, kalau seandainya kita memperbanyak beribadah di bulan Ramadan, ya maka kita akan diberikan banyak pahala oleh Allah. Jadi kalau sudah datang bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak beribadah. Ya, tapi teman-teman, kalau seandainya teman-teman ingin bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan, nggak boleh hanya nanti bilang, Ustadz aku nanti sholatnya di bulan. Ustadz, nanti aku beribadahnya di bulan Ramadan saja, aku nanti bersedekahnya di bulan Ramadan saja. Nah, maka nggak boleh. Kalau seandainya ada yang berjanji nanti beribadahnya di bulan Ramadan, pasti dia tidak akan bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Teman-teman tahu tidak? Jadi bulan Ramadan itu seperti saat kita memanen buah yang sudah matang pohonnya. Ya, jadi bulan Ramadan itu seperti kita sedang memanen buah yang sudah matang. Nah, supaya bagus buahnya, kita harus merawatnya dulu. Nah, dirawat pertama pastikan ditanam. Nah, menanam itu di bulan Rajab. Maksudnya menanam apa, Ustadz? Maksudnya menanam itu kita harus sudah mulai terbiasa beribadah di bulan Rajab. Kemudian ketika di bulan Sya'ban, setelah kita menanam, kita sirami tanamannya. Maksudnya apa, Ustaz? Sirami? Ya, setelah kita memperbanyak ibadah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita lebih perkuat lagi ibadahnya. Yang mungkin di bulan Rajab puasanya masih kadang-kadang puasa sunahnya atau baca Qur'annya belum tiap hari. Nah, di bulan Sya'ban teman-teman harus bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih dikuatkan lagi supaya ketika bulan Ramadan teman-teman sudah bisa menghasilkan buah yang terbaik. Jadi tinggal dimakan deh buahnya. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya di bulan Ramadan kita tinggal menuai hasilnya. Kita sudah enak dalam membaca Al-Quran, kita sudah bisa sholat malam, ya membantu ayah ibu, abi umi, birrul walidain, ya. Kemudian apalagi kira-kira yang bisa diamalkan di bulan Ramadan, sayang? Ayo, apalagi? Berpuasa. Berpuasa, Masya Allah. Apalagi? Ayo. Nah, ini kan aku di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, ujungnya itu di bulan Ramadan. Jadi sholat, membaca Al-Quran. Apalagi sayang, ini gambarnya apa ini? Membantu orang tua, Masya Allah, pintar. Nah, kemudian yang ini berpuasa. Nah, ini contoh dari amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kira-kira teman-teman kalau bertemu dengan Ramadan, kira-kira teman-teman mau beribadah apa lagi? Ayo. Apa lagi yang mau dilaksanakan di bulan Ramadan? Baca Quran, apa lagi? Puasa. Bersedekah, apa lagi? Silakan bersuara semuanya. Apalagi, ayo silahkan. Sedekah. Bersedekah, Masya Allah, pintar. Berbuat baik, iya pintar. Apalagi? Berzikir. Masya Allah, pintar berzikir. Iya, apalagi? Berdoa. Masya Allah, pintar berdoa. Iya, apalagi?
Sudah? Ayo semuanya bisa menjawab, boleh? Sholat tarawih, Masya Allah, pinter. Sholat tarawih. Sholat subuh, sholat id, nanti di hari rayanya, Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya banyak yang kita bisa kerjakan di bulan Ramadan. Semua ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya boleh kita kerjakan di bulan Ramadan, Masya Allah, barakallah. Nah, teman-teman, sekarang Ustadz mau kasih kuis, mau nggak? Jadi tugasnya adalah Ustadz akan tampilkan apa namanya huruf abjad, ya. Kemudian teman-teman tolong cari kira-kira kata apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ustadz berikan satu contoh. Ini ada P, ada U, ada A, ada S, ada A. Apa bacanya? Puasa. Nah, coba silakan siapa yang paling cepat yang bisa mendapatkan kata yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tarawih. Tarawih, Masya Allah, pinter. Apa lagi? Zakat. Zakat, Masya Allah, pinter. Apa lagi? Sahur. Masya Allah, pinter. Apa lagi? Sholat. Apa lagi? Sholat. Ini sudah garis sholat. Apa lagi? Membaca Quran. Al-Quran. Maaf, pinter. Al-Quran. Apa lagi? Ayo. Bantu Ustadz cari kata yang berkaitan dengan Ramadan. Masjid. Pinter masjid. Apa lagi? Apa lagi sayang? Ayo. Semuanya bersuara ya. Ayo, semuanya bersuara. Sudah semuanya? Iftar. Masya Allah. Ayo bantu lagi, masih ada lagi. Islam. Hah? Apa lagi sayang? Sahur, Masya Allah. Apa lagi? Masya Allah ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Apakah benar atau tidak? Teng. Itu dia jawabannya. Wah. Emang nggak ada. Emang. Yang pertama itu apa? Ada Ramadan, ada zakat, ada puasa, ada sholat, ada masjid, ada Al-Quran, ada ketupat ya ternyata. Ada ketupat. Ada ketupat, ada imam, ada iftar, ada Islam, ada sahur, tarawih. Masya Allah, pinter-pinter semuanya. Masya Allah. Masih mau gamesnya? Masih mau tidak? Masih. Oke, Ustadz kasih lagi. Sekarang lengkapi ya kalimat berikut ini. Kira-kira. Nah, di bulan titik-titik aku tidak boleh melakukan berperang atau berkelahi. Di bulan titik-titik aku mulai berlatih memperbanyak membaca Quran dan puasa. Kemudian di bulan titik-titik aku sangat bahagia bisa menjalankan ibadah puasa bersama keluarga. Kira-kira kolom yang pertama apa? Syaban Ramadan. Di bulan aku tidak boleh melakukan berperang. Haram. Bulan haram boleh, bulan Rajab juga boleh. Masya Allah, pintar. Nah, kolom yang kedua apa sayang? Kolom yang kedua di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban aku mulai berlatih memperbanyak membaca Al-Quran dan berpuasa.
Kemudian di bulan titik aku sangat bahagia bisa menjalankan ibadah puasa bersama keluarga. Apa di sini? Bulan Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Pintar semuanya ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, satu lagi. Ustadz akan kasih pertanyaan. Siapa yang cepat ya? Ustadz mau siapa yang bisa cepat menjawab? Siapa yang paling cepat? Siap? Sudah siap atau belum? Sudah siap? Oke. Satu, Ustadz akan tampilkan. Siapa yang langsung bisa dibaca sendiri, kemudian yang bisa langsung jawab ya. Oke. 1, 2, teng 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 teng. Ayo, siapakah aku? Aku adalah salah satu bulan haram. Rajab. Masya Allah, pintar. Rajab, Masya Allah. Yang kedua, aku adalah bulan yang penuh berkah dan umat Islam wajib berpuasa. Apa itu? Pintar. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang ketiga, aku adalah bulan yang banyak orang melalaikannya. Sabar. Masya Allah, barakallahu fikum. Pintar semuanya. Masya Allah, semuanya ya. Masya Allah. Ya, jadi ya bulan Rajab itu adalah salah satu bulan haram. Kemudian bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang yang melalaikannya untuk beribadah di bulan Sya'ban. Jadi kita sebagai anak soleh dan soleha gak boleh sampai melalaikan beribadah di bulan Sya'ban supaya kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan Sya'ban. Jadi teman-teman, terakhir dari Ustadz, ketika kita berada di bulan Rajab, kita tahan diri ini untuk melakukan maksiat. Perbanyak ibadah supaya Allah lipat gandakan pahala kita, ya. Kemudian di bulan Sya'ban, sedikit lagi kan kita sudah akan masuk di bulan Sya'ban. Hari ini kita sudah di tanggal 26 Rajab. Jadi Ustadz punya nasihat untuk teman-teman semuanya, ketika sudah masuk bulan Sya'ban, maka harus lebih banyak puasa sunnah. Kalau ada teman-teman yang tahun kemarin sudah masuk usia balik, sudah umur 10 tahun, 11 tahun, ada yang puasanya bolong, maka di bulan Sya'ban waktunya untuk mengganti puasa yang bolong tahun kemarin. Ya, jangan sampai sudah masuk Ramadan tapi belum diganti puasanya yang bolong. Ya, sedangkan usianya sudah umur 9 tahun atau 10 tahun atau 11 tahun ke atas, ya. Nah, kemudian ya kita nggak boleh sampai melalaikan beribadah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu adalah ya pegangan kita untuk bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Jadi kalau teman-teman tidak terbiasa beribadah di bulan Rajab dan Sya'ban, maka Ustadz bisa pastikan ya dia tidak akan bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Ya, kenapa para ulama terdahulu teman-teman? Ada Imam Syafi'i, teman-teman tahu tidak Imam Syafi'i? Hah? Nanti insya Allah Ustadz kapan-kapan mau bawa kisah-kisahnya para ulama ya, seperti Imam Syafi'i ya dan ulama-ulama yang lainnya. Ya sayang. Iya, Masya Allah ya. Jadi seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, teman-teman tahu tidak? Imam Syafi'i itu ternyata kalau berada di bulan Ramadan, tanya apa itu bulan Sya'ban? Ya, ternyata Imam Syafi'i itu teman-teman sekalian ya ketika di bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ya.
Ya, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena ya para ulama Ustaz, terdahulu ada itu timun sambil mereka sudah terbiasa untuk beribadah, terbiasa untuk membaca Al-Quran. Jadi teman-teman juga kalau seandainya mau beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan, maka harus bisa membiasakan diri ya beribadah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Masya Allah. Alhamdulillah kita punya kajian di pagi hari ini. Ya, cukup dulu ya teman-teman semua ya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9. Jam berapa sekarang ya? 7. Berapa? 9:57. Jam 9:57. Nah, jadi cukup kita punya kajian. Tapi kalau ada yang mau bertanya, kira-kira 1 atau 2 pertanyaan, silahkan Ustadz kasih kesempatan siapa yang mau bertanya. Iya sayang, silahkan. Arsila. Apa itu yang Arsila? Aku kalau di bulan Sya'ban itu aku beribadah. Masya Allah pinter ya. Di bulan Sya'ban aku beribadah pintar sekali. Iya betul saya. Masya Allah. Jadi kalau nanti kan kita sekarang sudah di bulan Rajab. Kalau sudah di bulan Sya'ban kita harus memperbanyak ibadah. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya. Iya silakan sayang. Ayo. Siapa namanya? Dari itu apa, Us? Ini satu lagi mencari nanya Apa gini. saya? Bulan apa itu bulan apa? Apa itu bulan Siapa yang mau bertanya? Sya'ban? Itu bulan Sya'ban. Apa itu bulan Sya'ban? Ya? Apa itu bulan Sya'ban? Nah, oke saya jelaskan. Apa itu bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu adalah bulan ya setelah bulan Rajab. Jadi bulan Sya'ban itu antara bulan Rajab dan bulan Kenapa ini menjadi pembahasan? Sedangkan bulan bulan Sya'ban itu bukan bulan haram. Nah, bulan Rajab itu ternyata teman-teman dijadikan sebagai bulan spesial juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ternyata di bulan Sya'ban itu banyak yang melalaikan dalam beribadah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban juga itu adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Jadi para ulama dulu itu ya menyebutnya syahrul Sya'ban, syahrul Qurra. Ya, syahrul Sya'ban, syahrul Qurra. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya, bulannya membaca Al-Qur'an. Ya. Ada lagi yang bertanya? Saya. Iya, ayo silakan sayang. Apa? Ayo silakan. Mana tadi yang berbilang saya? Bersuara saya. Kok nggak ada suaranya? Halo. Hai. Mana Yusuf? Ayo Yusuf sayang. Ayo silahkan. Ayo Yusuf. Mana tadi suaranya? Katanya saya. Nggak jadi bertanya? Yang lain kalau gitu. Ayo yang lain. Sebelum Ustadz mau tutup. Ikhtar. Sudah mau tutup. Ayo silahkan. Saya Ustadz. Silahkan sayang. Ikhtar itu apa, Ustadz? Apa? Ikhtar. Iftar. Pintar Masya Allah. Ustadz Afal ya. Ustadz pakai bahasa Arab. Iftar itu artinya berbuka sayang. Ya, iftar itu artinya berbuka. Berbuka puasa. Terima Iftar kasih, itu Ustaz. artinya ada lagi? Nafisa mau bertanya, ayah?
Kenapa kita baca Quran? Oh, Masya Allah pinter. Nafisa bertanya, kenapa harus membaca Al-Quran? Nah, Masya Allah. Nah, teman-teman, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Yang pertama, karena kata Nabi SAW, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi siapa yang di antara kalian ya yang paling baik ya khairukum yang paling terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bahkan mengajarkan Al-Qur'an, maka kita akan menjadi yang terbaik, menjadi juara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau enggak menjadi juara di hadapan Allah? Mau. Semuanya pasti mau. Kalau seandainya teman-teman itu bahagia menjadi juara saat ikut lomba, contoh ikut lomba mewarnai, ikut lomba menggambar, melukis, ikut lomba main futsal dan lain sebagainya, pasti teman-teman bahagia. Nah, kalau teman-teman itu cuma di hadapan manusia. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menjadi juara di hadapan Allah. Kita akan menjadi manusia, orang yang juara di hadapan Allah. Jadi teman-teman harus bisa banyak-banyak membaca Al-Quran. Ustaz, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus Sholat. Masya Allah, pintar sekali pertanyaannya. Ya, siapa tadi yang bertanya saya? Yusuf, pinter. Nah, kenapa kita harus sholat? Ya, teman-teman tahu tidak kenapa kita harus sholat? Yang pertama, ternyata sholat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Nah, jadi kalau teman-teman ya mengaku saya agama Islam, maka wajib sholat. Ya, bagaimana caranya saya beragama Islam tapi nggak sholat? Nggak boleh dong. Harus sholat. Yang pertama, karena kita sebagai orang Islam, maka kita harus sholat. Yang kedua, kenapa kita harus sholat? Nah, bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ternyata teman-teman semua di antara semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita di akhirat kelak, ternyata sholat adalah ya ibadah yang pertama kali akan ditanya sama Allah. Akan ditanya bagaimana sholatnya Yusuf, bagaimana sholatnya Badriyah, bagaimana sholatnya Muhammad Aska, bagaimana sholatnya Aisyah, Alisa, Azifah, bagaimana sholatnya Arshila, bagaimana sholatnya Aisyah, bagaimana sholatnya Syakila, bagaimana sholatnya Aminah, bagaimana sholatnya Abdul Hafiz, bagaimana sholatnya Gazia, Nacita, Faiko, bagaimana sholatnya Lianti, Kemala, bagaimana sholatnya Aktam, bagaimana sholatnya siapa lagi? Maulana, bagaimana sholatnya Naura, bagaimana sholatnya Muhammad Aska, bagaimana sholatnya Kuenza, bagaimana sholatnya Sultan dan Salman, bagaimana sholatnya Husna, bagaimana sholatnya Ziyad, bagaimana sholatnya semua. Semua ditanya sama Allah. Ya, kalau sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya, puasa, sedekah, baca Quran akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka bahaya. Ya, nanti ibadah-ibadah yang lainnya pun akan ikut buruk. Jadi kita harus sholat dan perbaiki sholatnya. Ya, seperti itu. Sudah ya? Oke. Ustaz sudah mempermisi ini kalau sudah. Masih. Oh, masih lagi. Belum capek memangnya? Belum Capek. Ustaz yang sudah capek. Aduh, Ustaz belum makan lagi. Ustaz yang sudah capek. Nanti lagi ya. Ya. Tunggu lagi kajian berikutnya. Ustaz akan membawa tentang persiapan di bulan Ramadan kira-kira ya apa yang harus kita siapkan. Saya mau bertanya dulu. Ramadan. Aduh, Yusuf bertanya terus ini. Apalagi Yusuf? Kenapa orang harus beristighfar?
Saat sholat. Pintar sekali. Pintar sekali. Kenapa kita harus beristighfar? Masya Allah. Oke, Ustadz jawab. Kenapa kita harus beristighfar? Ya, karena istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Contoh Yusuf keluar rumah. Keluar rumah, baru pas di luar rumah, ada tetangga yang dengar musik. Tengong, begitu kan. Kan musik kan nggak boleh dengar ya. Yusuf keluar rumah, ada tetangga putar musik. Musik DJ lagi. Begitu kan. Yusuf kalau sudah dengar begitu harus astagfirullahaladzim supaya diampuni dosanya. Karena sudah dengar musik, karena musik nggak boleh didengar. Kita harus dengarkan Al-Qur'an atau nasyid-nasyid yang nggak ada alat-alat musiknya kalau mau dengar. Ya. Kemudian yang kedua contoh, ada orang yang habis melakukan dosa seperti dia memukul temannya. Ya, maka dia harus minta maaf, kemudian dia beristighfar, ya. Atau dia habis dan sampai taman. Astagfirullah. Beristighfar tidak? Ada, saya kuat sholat. Beristighfar, tapi kalau berkaitan dengan manusia itu harus minta maaf dulu, ya, harus minta maaf dulu. Kalau ada teman-teman yang disakiti, harus minta maaf dulu sama temannya, saya minta maaf, ya. Kalau sudah dimaafkan, ya baru kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya istighfar itu Yusuf dan teman-teman semuanya itu akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Oke. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan, semoga teman-teman bisa menjalankan apa yang Ustadz sampaikan pada kajian di pagi hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih kepada Abdul Hafiz yang sudah membacakan tilawahnya dan Husna Sari Tilawah. Nanti pertemuan berikutnya siap-siap yang mau siap menjadi membaca Al-Quran dan membacakan artinya, silakan hubungi Ustadz ya. Ustadz, saya mau Ustadz baca Al-Quran. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya karena sudah akan menjelang Ramadan, surat yang dibaca adalah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, kalau ada yang sudah bisa baca Quran, hubungi Ustadz. Nanti Ustadz akan bimbing. Silakan hubungi Ustadz ya. Masya Allah. Semoga kalian tetap semangat menjalankan aktivitasnya, melakukan hal-hal yang baik, ya, seperti membantu orang tua, ya, kemudian cuci piring. Ada cuci piring tidak? Ada yang cuci piring atau cuci baju, bantu Umi cuci baju, ya, bantu Abi menyapu dan lain sebagainya, ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, selalu semangat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas semua dengan kebaikan Ustaz Nurdin. Allahumma semoga kajian hari ini bisa bermanfaat ya adik-adik semua. Jangan lupa ilmu-ilmu yang sudah didapatkan harus diamalkan ya. Tadi kita harus ingat bahwasanya di bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami amalan-amalan kita, dan bulan Ramadan nanti insya Allah kita akan melihat hasil dari apa yang kita usahakan. Ya, semoga ya kita sama-sama berdoa ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin, Allahumma amin. Sekian dulu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu dengan kebaikan Ustaz Nurdin. Ada Ustaz. Afwan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Afwan. Syukron Ustaz. Saya izin berkota. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Afwan. Semuanya.